Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kelihatan ya tulisannya ya? Kelihatan? Pada kesempatan sore hari ini, sebelumnya saya sangat bersyukur kepada Allah, sudah sangat lama sekali tidak mengisi taklim di sini. Alhamdulillah majelis taklim sudah bisa dimulai. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Tapi sepertinya panitia pesan kepada jamaah untuk pakai masker, tapi tidak ada yang pakai masker ini. Hah? Belum beli. Ya. Jadi jamaahnya tidak. Baik, kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia. Allah sampai bersumpah, wal fajri asyr. Demi fajar, para mufassir mengatakan yang dimaksud fajar ini adalah subuh hari Idul Adha. Jadi disebut demi malam yang 10. Ya, jadi dipakai sumpah 2 kali. Demi malam yang 10 maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wasyafi'i wal watri, demi yang genap dan demi yang ganjil. Para ulama mengatakan yang genap itu, jadi dipakai oleh Allah bersumpah berkali-kali. Mamin ayamin, tidak ada hari al-amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini, maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah meskipun amalannya jihad, dijawab oleh Nabi meskipun amalannya jihad. Kecuali seseorang pergi membawa hartanya dan dirinya, tidak pulang membawa sesuatu apapun, alias dia mati syahid. Jadi amalan kita di hari pertama bulan Dzulhijjah jika dilakukan lebih afdal daripada jihad di luar bulan 10 Dzulhijjah. Bagaimana kalau seseorang berjihad di 10 bulan Dzulhijjah ini? Pahalanya nggak ada yang nanding. Maka kesempatan bagi kita untuk melakukan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal saleh yang besar adalah shaumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Tadi kita sudah mendengar digunakan oleh Allah bersumpah hari apa?
hari Arafah dengan firman-Nya wasyaf'i wal watr. Di dalam surat Al-Buruj juga disebutkan wasyahidin wa masyhud. Syahid adalah hari Arafah. Ya, itu ada khilaf di antara para mufassirin. Artinya di antara amal soleh yang jangan itu adalah saum hari Arafah. Di antara amal soleh yang dilakukan di hari 10 ini adalah sholat Idul Adha. Berkurban itu ada fikihnya, ada tata caranya. Maka di waktu yang singkat ini, mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan membahas masalah fikih udhiyah. Langsung aja, ya, berkurban atau yang disebut udhiyah. Ya. Udhiyah itu, jadi Indonesia itu jadi kurban, gitu lah. Kurban itu sebetulnya bahasa Arab. Ya, kurban. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan. Kurban itu bentuk mendekatkan diri kepada Allah secara khusus dengan menyembelih hewan. Jika kurbannya itu di hari Idul Adha berkaitan dengan bayi yang lahir, kurbannya disebut apa? Akik. Jadi semua udhiyah adalah kurban, tapi tidak semua kurban adalah udhiyah. Bisa jadi akikah, bisa jadi nazar, bisa jadi dan lain. Syariat yang agung di mana seorang muslim yang mampu disyariatkan untuk menyembelih hewan ternak, sapi, unta dan kambing, untuk dibagikan kepada fakir miskin di hari raya, dan juga untuk dirinya bersenang-senang dan makan enak di hari raya. Mengenai hukum-hukum yang terkait dengan ibadah ini akan dijelaskan secara ringkas. Sekali lagi cara ringkas, ya. Tidak semuanya bisa dibahas di sini. Nanti mau ditanyakan, kami persilahkan. Baik, yang pertama, hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat khusus di hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Di hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Ya. Hari Tasyrik itu 11, 12, 13. Disebut hari apa? Arafah. Hari 10 disebut Idul Adha atau Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Hari 11 disebut, maksud saya hari Tasyrik yang hari ke-11 itu disebut hari apa? Yaumul Qarr, berdiam diri di Mina jamaah haji. Hari Tasyrik kedua disebut Yaumun Nafratul Ula, hari nafar yang pertama. Hari nafar yang ketiga, jamaah haji selesai melakukan ibadah haji. Hari Tasyrik itu 11, 12, 13. Kalau Idnya hari Jumat berarti apa? Jumat hari Id, sebelumnya ya, Kamis hari Arafah, Jumat hari Id, hari apa? Ahad, Yaumun Nafratul Ula, hari Tasyrik kedua. Senin, hari Tasyrik yang ketiga. Berarti waktu penyembelihannya kapan? 4 hari. Idul Adha, hari Tasyrik pertama, kedua, ketiga, ya. Sore hari ketiga sebelum maghrib habis waktunya. Ketika maghrib habis waktunya. Nah, baik. Bukan termasuk berkurban jika misalnya menyembelih untuk dijual, untuk menghormati tamu, ya, untuk akikah, kayak disebut ibadah khusus dengan syarat yang khusus. Meskipun dilakukan di hari Tasyrik, seorang melakukan akikah di hari Tasyrik harus diniatkan secara khusus untuk udhiyah. Tidak pula termasuk berkurban jika tidak dilakukan pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik meski kepada Allah. Jadi kalau kita hari ini mau menyembelih untuk mendekatkan diri kepada, tidak, karena belum waktunya. Nah, dari disyariatkannya berkurban, firman Allah, apal kabehnya, fasolli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini kan surat andalan ini. Qul huwallahu sing diwaca kuwi terus. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW,
ya dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi berkurban dengan 2 domba putih bertanduk disembelih dengan tangannya sendiri. Hukum berkurban kadah. Hukum berkurban apa? Sunnah muakkadah. Artinya apa? Sunnah yang hampir tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mayoritas ulama ini adalah sunnah muakkadah. Saya sering tanya, Ustadz, istri saya ini mau melahirkan, apa saya tetap harus berkurban? Maksudnya uangnya ngepas gitu loh. Apa saya tetap harus berkurban? Dia bilang, mau istri antum melahirkan atau tidak, hukumnya tidak harus ya. Karena bukan berarti kalau hukumnya sunnah muakkadah artinya silahkan ditinggalkan. Tetap harus dilakukan, maksudnya dianjurkan dilakukan, diperintahkan oleh syariat, tapi tidak apa? Harus. Artinya sunnah. Tetap diukur sunnah, berarti ora apa-apa. Ora kurban, ora apa-apa. Tak tuku sepeda we. Ya. Jadi artinya sunnah muakkadah itu bukan berarti silahkan ditinggalkan, jangan diartikan begitu. Artinya Pak, bagi yang tidak mampu atau sedang ada keadaan tertentu, uangnya pas-pasan, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan bayarnya dan lain sebagainya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ketika dia berhutang dengan catatan bisa membayar, ya silahkan. Tapi tidak apa? Tidak harus, tidak wajib. Punya uang aja tidak wajib, apalagi nggak punya uang gitu. Nah, artinya tidak wajib, kita garis bawahi betul-betul. Nah, diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi bahwa Abu Bakar dan Umar sengaja tidak berkurban setahun atau 2 tahun karena takut dilihat manusia bahwa berkurban itu wajib. Tapi siapa yang melakukan ini? Abu Bakar dan Umar. Jangan kita tahun ini saya sengaja bahwa kurban itu tidak wajib. Lah sampean guru atau bukan? Lah sampean apa? Saya kerja di pasar. Sampean berkurban aja nggak ada orang tahu. Apalagi tidak berkorban begitu loh. Jadi nggak ngaruh. Atau karena saya ustadz, kenapa? Biar jamaah saya, ya Allah, sampaikan aja dengar semua 100 itu. Ya. Kalau Abu Bakar dan Umar ini khalifah, satu negara yang lihat, biar tahu bahwa ya, siapa? Abu Bakar, yang kedua Umar sengaja meninggalkan sekali atau 2 kali, nggak terus-terusan tiap tahun, nggak pernah, biar orang tahu nggak wajib. Tahun kemarin juga gitu, jadi nggak pernah kurban. Salah itu ya, salah. Diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani bahwa Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat juga ini, pernah meninggalkan kurban, bahwa kurban itu wajib. Nah, apa efeknya kalau orang tahu kurban itu wajib? Kan malah bagus, orang berkurban semua kan gitu ya. Sesuatu harus kita tempatkan pada tempat. Ya, orang yang tidak mampu, orang yang punya tanggungan hutang, orang yang punya apa itu tidak berkurban. Nah, disunnahkan berkurban satu muslim. Orang non muslim tidak usah apa? Berkurban. Orang kafir tidak usah berkurban. Ya. Sering terjadi masalah. Ada orang kafir ikut urunan 6 orang Islam, yang 1 orang kafir. Ya. Sing salah panitiane sing nompo. Ya. Kayak mumet. Sebetulnya ada khilaf di antara fuqaha, dikembalikan ke dia, itu tidak ada masalah. Tapi kan akan menjadi pertanyaan begitu. Akan menjadi kekhawatiran, ini punya saya sah atau enggak? Ini gimana? Ya. Jadi sudah penuh, bilang gitu aja. Nanti ketika dia beli kambing dikasihkan, kita sembelih dengan niat apa? Sedekah gitu loh. Karena orang kafir nggak sah apa? Kurbannya. Dagingnya gimana? Kasihkan ke fuqara wal masakin. Sama dagingnya diberikan, cuma yang 1 sah sebagai kurban, yang 1 tidak sah. Nggak dapat. Padahal dia infak loh. Hah? Karena dapat pahala. Karena kafir. Kon Islam sih lagi di tombol. Nah, yang kedua, seorang yang mampu adalah tidak disunnahkan. Kemampuan itu, jika ia kadar kemampuan itu bagaimana?
kemampuan itu jika dia punya harga hewan kurban dan masih sisa untuk dirinya dan orang yang hari tasyrik. Kalau dia punya uang untuk hidup selama hari raya dan hari tasyrik dan sisanya cukup dipakai untuk beli hewan kurban, maka dia harus kok wajib? Kan tadi sudah bilang hukumnya sunnah. Berarti bacanya kalau dia punya untuk hidup dia harus beli hewan, maka disunnahkan bagi dia untuk berkurban. Paham sih? Nah. Seorang kepala keluarga berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Jadi misalnya saya punya istri dan anak, saya membeli 1 ekor kambing untuk diri saya dan keluarga saya. Oh nek ora siji-siji. Ndak monggo kalau punya uang gitu. Permasalahan cukup 1 untuk dirinya dan keluarganya. Baik. Tadi ya, kapan disunahkan? Bagi siapa? Bagi orang muslim dan bagi orang yang mampu. Syarat orang yang berkurban 1 niat. Seorang yang ingin menyembelih harus berniat untuk kurban. Karena bisa jadi dia menyembelih untuk biasa. Maka harus ditentukan bahwa hewan ini disembelih untuk ibadah khusus, yaitu apa? Udhiyah atau berkurban. 2, menghadirkan niat ketika menyembelih. Jadi niat itu ketika membeli hewan, hewannya diniatkan untuk kurban. Plus nomor 2 harus dihadirkan ini hewan untuk kurban. Tidak cukup berniat ketika membeli hewan atau memilihnya. Itu nomor 2. Nomor 3, tidak berbarengan jika hewannya kambing dan tidak berserikat lebih dari 7 jika hewannya sapi. Boleh nggak sapi 5? Sapi 3 orang boleh, sapi 7 orang boleh, sapi 8 orang nggak boleh. Maksimal berapa? Monggo. Mau 1 orang monggo. Pertanyaannya, mana yang lebih afdol? Urunan 1/7 atau kambing 1? Menilai kambing 1 lebih afdol daripada urunan 1/7 sapi. Tapi sapi oh ya jelas larang. Jelas ya? Nah ini tadi berkaitan dengan orang yang ingin menyembelih. Sekarang berkaitan dengan hewannya. 1, hewannya harus hewan ternak, kambing dan segala macam jenisnya. Kambing Cina, kambing Eropa, kambing mana, mau Etawa, Sanen, apa semua aja yang ternak-ternak tahu itu ya. Nah, unta dan segala macam jenisnya. Unta dari Cina, dari Arab, dari Afrika, dari punuknya 1, 2, 3, 4 boleh semuanya. Sapi dan segala macam jenisnya. Di Afrika, sapi mana, mau kerbau juga termasuk sapi. Ya. Mau kerbau kiai selamat, mau kerbau kiai enggak selamat, mau kiai mana boleh, tapi jangan kiainya, kerbaunya loh ya. Ya. Nah, pokoknya sapi dan segala macam jenisnya. Loh, hewan ternak. Saya ternak apalagi ikan, itu kan ternak, hewan ternak. Saya ternak jangkrik. Maksudnya hewan ternak itu penerjemahan. Tapi orang Arab kalau menyebut bahimatul an'am, maksudnya ya salah satu dari 3 ini. Kambing, unta dan sapi. Kuda tidak termasuk. Maka itu harus dipahami. Hal ini disepakati seluruh mazhab. Siapa yang berkurban dengan hewan selain yang disebut di atas, maka kurbannya tidak sah. Misalnya, saya tidak punya uang beli kambing, saya beli ayam 2. Saya sembelih, bismillah, Allahu Akbar, ini sebagai udhiyah. Gimana? Ya, hewannya tetap halal dimakan, tetap dibagi. Nah, terus efeknya bagi saya apa? Ya tidak ada efeknya apa-apa. Kamu tidak dapat pahala berkurban, dapat pahala apa? Sedekah. Enggak dapat pahala kurban. Hanya saja ketika kurban wajib bagi dia, loh tadi katanya sunnah, ini kok wajib? Bisa jadi wajib saat kita bernazar. Misalnya salah seorang mengucapkan, saya bernazar mau kurban tahun ini. Apa? Nazarnya dia. Begitu mau kurban, tidak punya duit, ambil ayam, disembelih, saya sudah kurban. Sah nggak kurbannya? Nggak sah. Berarti kewajibannya masih nanggung ke dia nggak? Masih punya tanggungan kewajiban nggak? Masih, karena yang tadi belum sah.
mau dibagi sedekah boleh, mau dibagi apa boleh. Tapi belum sah sebagai hewan udhiyah. Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan pada tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan ternak. Nah ini bahimatul an'am itu binatang ternak, yang dimaksud adalah sapi, kambing dan dengan segala macam jenisnya yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Al-Imam An-Nawawi dan Ibn Abdul Bar menukil ijma'. Ijma' itu apa? Kesepakatan, konsensus kali maupun unta. Ada kiai dari Jawa Timur mengatakan berkurban pakai unta dan sapi itu bid'ah. Tidak ada dalil bahwa Nabi berkurban pakai apa? Selain kambing. Ketoknya mantep ya, neng keliru. Dalilnya apa? Dalilnya ijma', ini dalil. Apa dalilnya menyembelih pakai? Karena dalil itu ada 4 apa? Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Ijma' ini dalil. Bilang nggak ada dalilnya, loh ini ada kesepakatan umat, kesepakatan para ulama. Nah, itu nomor 1 ya. Nomor 1. 2, diperbolehkan iuran orang. Adapun kambing maka tidak diperbolehkan iuran. Jabir berkata, kami berkorban bersama Rasulullah untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Loh ini katanya Nabi nggak pernah. Ini yang dimaksud adalah ketika menyembelih hadiu mau umroh Hudaibiyah, yang akhirnya terpannya karena sudah terlanjur bawa hewan, maka hewannya disembelih sebagai hadiu. Kata kiai tersebut, itu hadiu bukan udhiyah. Kata para ulama, hadiu udhiyah sama, tidak apa-apa ya. Kita pernah diskusi sama beliau, ternyata kesesatannya itu update terus beliau itu ya, tiap kali muncul updatean baru kesesatannya itu. Haram ya. Katanya ayam punya cakar, padahal cakarnya digawe rebutan di sini. Yang punya cakar haram, padahal yang dimaksud hewan yang punya cakar yang dipakai untuk apa? Berburu. Burung dara ya punya cakar, tapi tidak dipakai untuk memangsa, makanya tidak haram. Hingga telurnya pun diharamkan karena lahir dari binatang yang haram. Jadi, terus sholat nggak boleh pakai keramik, harus langsung ke tanah. Saya tanya di WA itu, Pak Kiai, kalau antum sholat di pesawat itu bawa tanahnya gimana? Apa arep sangu ladu terus diwer-werke ning pesawat ngono terus sholat? Kan ya nggak mungkin. Terus disebarkan di masjid itu terus dipakai sholat kan ya diseneni karo sing ngresiki. Nggak bisa jawab. Ini update lagi baru, katanya Dajjal. Terus update lagi katanya azab kubur itu nggak ada. Terus update lagi terakhir sebelum saya diskusi capek Pak sama mengkodok sholat sebagaimana mengkodok puasa. Oh itu kan keblinger. Ya sudahlah, saya tinggalkan. Salamun alaikum lana betalil jahilin ya. Waktunya dimanfaatkan buat yang lain. Nah. Aisyah berkata Rasulullah SAW pernah menyuruh untuk mengambilkan 2 ekor perutnya terhadap, kemudian diserahkan kepada Rasulullah untuk dikurbankan. Beliau berkata, wahai Aisyah, bawalah pisau itu kemari. Kemudian beliau bersabda, asahlah pisau itu dengan batu ya. Aisyah melakukan apa yang diperintahkan beliau. Setelah diasah, beliau mengambilnya dan mengambil domba tersebut untuk menyembelihnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Bismillah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad sallallahu. Artinya apa? Ya, ini Nabi menyembelih untuk dirinya dan keluarganya. Kalau kita kan diri dan keluarga, kalau Nabi dirinya, keluarganya dan umatnya. Artinya Anda atau kita yang tidak punya uang tahun ini berkorban, jangan terlalu bersedih karena yang nggak punya uang. Anduin duit, Nabi dulu udah cukup. Enak men. Ya. Itu untuk yang nggak punya duit. Ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, hewan ternak yang hendak dikorbankan disyaratkan mencapai usia tertentu. Usianya disebut musinnah. Musinnah bagi sapi beda dengan musinnah bagi unta, beda dengan musinnah bagi kambing. Jika unta minimal berusia 5 tahun genap dan sudah masuk tahun ke-6 meskipun 1 hari atau 2 hari. Kalau sapi minimal usia berapa?
2 tahun sempurna dan sudah masuk tahun ketiga meskipun hari. Kalau kambing harus 1 tahun meskipun 1 atau 2 hari. Kalau domba besar itu kan badannya lebih besar. Domba itu dia itu boleh namanya jaza'ah. Jaza'ah itu apa? Usianya 6 bulan dan sudah lepas giginya. Lepas giginya maka boleh dipakai untuk udhiyah. Kalau lewat 6 bulan belum lepas giginya, tidak boleh. Kalau sudah lepas giginya belum lewat 6 bulan juga tidak boleh. Jadi harus 6 bulan lewat dan sudah lepas giginya. Orang Jawa bilangnya apa, Pak? Well. Nah, Nabi mengatakan la tadbahu illa, jika kalian kesulitan maka boleh menyembelih jaza'ah dari domba. Nah, musinah itu istilah yang sudah difahami, yang berarti setahun jika kambing, 2 tahun jika sapi, 5 tahun jika unta. Jadi ketika lahir itu berarti hewan. Baik, hewan ternak harus sehat dan tidak punya aib. Penyakit atau aib yang dimaksud adalah 1, buta atau buta sebelah. Buta sebelah itu saya nyari bahasa Indonesianya tidak nemu, Pak. Makanya tak tulis apa? Picak pakai A. Saya mau nulis pakai E, tak busuk tak ganti A. Kok kasar men gitu. Jika dua-duanya buta atau buta sebelah, maka tidak boleh dipakai untuk berkorban. Lah tahunya kalau buta sebelah gimana? Gimana tahunya kalau buta sebelah? Biasanya kalau makan dilepas gitu ya, dia makan bagian yang matanya terbuka, yang matanya tertutup dia nggak makan. Dia makan sebelah sini. Udah apa ini? Biar nggak gerak. Cuma gitu dah. Udah gitu. Baik. Nanti kalau dilepas di padang rumput gitu, dia makan apa? Sebelah ini aja. Misalnya yang buta yang kanan, dia makan yang kiri aja. Buta yang kiri biasanya dia makan ya, karena kelihatannya cuma itu makan. Dia nggak ngeliat yang sini. Itu nggak boleh. Pincang kakinya, sehingga tidak mampu berjalan seperti hewan lainnya. Kalau pincang sedikit, ya, ketika dilepas bareng-bareng dia jalan bisa ngikuti rombongan, tidak apa-apa. Tapi kalau rombongan sudah jalan, dia masih apa? Dengklang-dengklang nggak bisa nyusul, berarti boleh nggak dipakai untuk udhiyah? Tidak boleh. Nah terus bingung apa? Ya disembelih dijual boleh, disembelih untuk apa? Menghormati tamu boleh, disembelih untuk sedekah boleh, tapi sembelih untuk kurban udhiyah tidak boleh. Nah, sakit yang jelas nampak sakitnya, ngelentruk, gitu, matanya sakit gitu ya, itu tidak boleh dipakai untuk udhiyah. 4, terlalu kurus. Ya, sampai kelihatan tulangnya itu apa? Biasanya tulang punggungnya itu kalau dipegang itu kan kerasa dagingnya di situ. Kalau kurus itu sampai apa? Bisa dipegang itu tulang punggungnya itu, ya, tulang belakangnya itu ya. Berikutnya, ya ini saya singkat aja. Terpotong lisannya, lidahnya terpotong, itu nggak boleh. Baik sejak lahir maupun tidak. Baik sejak lahir maupun karena luka, nggak boleh. Terpotong hidungnya, cacat itu kelihatan sekali hewan terpotong hidungnya itu. Ya pemandangannya kurang, dipandang itu kurang apa? Menyenangkan. Berikutnya terpotong kedua telinganya atau salah satunya meski dari lahir. Jadi begitu lahir telinganya kok terpotong. Ya, atau dia tanduk-tandukan kepotong atau kecepit apa kepotong. Tidak boleh dipakai untuk udhiyah. Terpotong kakinya, pincang aja nggak bisa apalagi terpotong. Terpotong kantong susunya. Terpotong kantong susunya juga tidak boleh. Berikutnya terpotong ekornya. Ini tidak boleh juga dipakai untuk berkurban, kecuali jika sejak lahir maka nggak apa-apa. Karena ekor ini tidak begitu diperhatikan. Ketika lahir dalam keadaan tidak punya ekor, maka tidak apa-apa dipakai untuk berkurban. Akan tapi jika asalnya punya ekor terus kepotong, ya, maka tidak boleh dipakai untuk berkurban. Jalalah, hewan yang makan barang najis. Sapinya makannya barang najis.
Kambing makannya barang najis harus dikurung dulu selama 10 hari jika kambing, 20 hari jika sapi, dan 40 hari jika unta. Dikarantina dulu, Pak. Ya. Kalau manusia berapa hari? 2 minggu. Ya. Jadi hewan-hewan lele yang makannya barang najis itu, tapi jangan sampai kita makan itu ya. Meskipun boleh, tapi sebelum makan harus dikarantina dulu beberapa hari, dikasih makan yang suci-suci dulu. Nah, 5. Imam An-Nawawi menukil kesepakatan ulama tentang bolehnya berkurban dengan hewan jantan maupun betina. Ya. Boleh, mau jantan mau betina monggo. Dan tentang mana yang lebih afdol, para ulama berbeda pendapat. Nah, mana yang lebih afdol, jantan atau betina? Bahkan terdapat 2 riwayat dari Imam Syafi'i. Yang pertama menyatakan yang afdol betina, riwayat yang kedua menyatakan yang afdol adalah jantan. Sama aja. Wallahu a'lam. Jadi mau betina mau jantan monggo. Monggo. Cuma kalau di kampung itu nggak boleh, nggak mau betina itu ya. Ya, makanya harga 2 juta dapat betina yang lebih besar. Kalau dapat jantan yang apa? Kecil. Kalau betina dapatnya yang besar. Makanya saya lebih senang cari yang betina, karena dagingnya bisa lebih banyak. Nah. Baik, waktu pelaksanaannya dimulai setelah Idul Adha. Jadi setelah sholat baru apa? Mulai. Lah kalau enggak sholat Id, ya waktunya kapan? Waktunya setelah biasanya orang selesai melaksanakan sholat Id jam berapa? Lah setelah itu baru mulai berkurban. Misalnya seperti Idul Fitri kemarin banyak yang nggak sholat karena ada tersebar wabah. Maka kalau Idul Adha seperti itu, gimana saya nyembelihnya? Wong waktunya itu setelah sholat Id. Ya, maka kita sampaikan waktunya adalah kapan? Setelah biasanya orang-orang melaksanakan sholat Id selesai itu jam berapa? Ya sudah, saat itu mulai menyembelih. Barang siapa menyembelih sebelum sholat Id, dia mengulangi. Artinya apa? Tidak sah. Ya, tidak sah. Tapi boleh disedekahkan, boleh. Boleh dimakan, boleh. Tapi kalau dia nazar dan nyembelihnya sebelum sholat, dia wajib ngulangi, karena nazarnya belum terpenuhi. Imam Syafi'i menyatakan berkurban boleh dilaksanakan di malam hari, tapi dimakruhkan karena takut salah nyembelih atau salah dalam membagi daging, dan biasanya orang fakir tidak keluar pada malam hari. Jadi sebaiknya siang hari, karena kelihatan nampak, tidak salah motong, ya. Dan orang fakir bisa lebih apa? Terdistribusi kepada mereka dengan lebih baik. Nah, batas waktu penyembelihan adalah tenggelamnya matahari di hari tasyrik yang terakhir, sebagaimana kita sampaikan tadi. Nah, jika waktu terlewat sedangkan ia belum berkurban, tidak bisa diqadha karena waktunya sudah terlewat. Ya, tidak bisa diqadha. Dan ia terlewat ibadah kurban pada tahun tersebut. Ya, jika ia menyembelihnya setelah lewat waktunya, tidak terhitung kurban dan ia akan mendapat pahala sejumlah daging yang dia sedekahkannya. Pahalanya pahala sedekah. Jelas nggih? Baik, hal-hal yang dianjurkan dikerjakan sebelum berkurban. Di antaranya 1, mengikat hewan kurban beberapa hari sebelum pelaksanaan. Jadi mulai ditaruh di tempatnya, orang-orang mulai lihat, mulai ingat, oh ya ini waktunya beli hewan kurban. Dan ini juga menyemangati lainnya, jangan malah disorai ini riya, ya bukan, ini syiar, taruh. Ya. Tapi hati-hati dimaling orang. Nomor 2, menggantungkan di lehernya sesuatu yang menandakan ini adalah hewan kurban. Hal ini dikiaskan dengan hadiyu. Hadiyu itu apa? Hadiyu itu seseorang di mikot, ini terkait dengan ibadah haji ya, di haji atau umroh. Jadi seseorang membawa hewan ternak, ya, kemudian hewan ternaknya itu diniatkan untuk apa? Hadiyu. Hadiyu itu adalah nanti dibawa dari mulai mikot sampai ke Makkah, kemudian disembelih sebagai hadiah untuk fuqara Makkah. Ya. Tapi niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, hadiah untuk fuqara apa? Khusus fuqara Makkah. Dan hewan itu diniatkan sebagai hadiahnya kapan? Ketika di mikot.
Kalau Madinah mikotnya di mana? Bir Ali. Jadi dari mulai Bir Ali dibawa sampai Mekah. Itu berapa hari bawanya? Jalan kaki itu, naik kendaraan onta atau jalan kaki saat itu ke Mekah itu 9 sampai 12 atau 14 hari. Lah, ada kemungkinan hewannya hilang nggak? Ada. Kalau di kita hilang nyarinya gampang. Oh, tempat pengikatan tuh di sini, di sini, di sini. Lah kalau di padang pasir hilang, kita nyari, kitanya hilang sekalian gitu kan. Ya. Sulit, Pak. Nah, makanya dianjurkan untuk menggantungkan sesuatu namanya taklid atau melakukan isyar. Isyar ini khusus apa? Unta. Taklid itu apa? Mereka saat itu ini kebiasaan orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah, namun diiyakan oleh Islam. Di antara hal-hal yang diiyakan oleh Islam itu diantaranya ini. Jadi mereka menggantungkan sandal di kambing gitu. Jadi kambingnya dikasih sandal. Gunanya apa? Kalau hewan itu hilang, ditemu sama orang, ya, orang itu akan mengatakan ini miliknya siapa? Miliknya Allah, karena sudah diniatkan untuk kurban, untuk hadiah. Maka orang tersebut akan mengambil hewan tersebut dan diantarkan ke Mekah untuk disembelih di Mekah, dibagikan oleh fuqara, dibagikan kepada fuqara Mekah. Ya. Jelas ya? Unta, kalau unta diisyar dan juga ditaklid. Jadi diisyar itu apa? Kalau tadi ditaklid pakai apa? Digantungkan suatu hal, ya, entah ditulisi hewan kurban, jangan dicuri gitu kan. Digantungkan hal tersebut, dulu digantungkan sandal, ya. Kalau sekarang apa? Digantungkan kalau unta plus ditambahi isyar, diberi tanda. Tandanya apa? Di punuknya, di bagian, bukan di bagian atasnya, di bagian samping ya. Kalau kita sebutnya dinding punuknya itu ya, itu dilukai sedikit, tapi jangan terlalu dalam. Nanti punuknya akan pecah. Ya, dilukai kulitnya saja. Nanti akan keluar darahnya, tapi bukan darah apa? Bukan urat vena yang memancar gitu loh. Darah yang ada di kulit itu, nanti darahnya dibiarkan mengalir sedikit, kemudian dioleskan di punggungnya. Jadi ada bekas apa? Darahnya. Kalau unta ini hilang, orang akan nemu, loh, ada tandanya. Berarti ini miliknya Allah. Sudah diniatkan untuk apa? Allah. Barang yang sudah diniatkan untuk Allah, mereka nggak berani ambil, meskipun bukan orang Arab, Badui itu. Oh, ini sudah miliknya Allah. Diambil, diantarkan ke Mekah, Pak. Disembelih dan dibagikan ke fuqara Makkah. Jadi di sini ditulis. Ya, jadi kalau hewan Anda hilang, ditemu sama orang, tulisannya dipotong. Alah, ini tulisannya dipotong, wis ora urusan gitu ya. Ya. Padahal hewan yang sudah diniatkan untuk Allah tidak boleh dijual, tidak boleh diambil manfaatnya lagi untuk manfaat pribadi. Nah, baik, 3, menuntun hewan kurban ke tempat penyembelihan dengan cara yang baik. Jangan diseret-seret nggak karuan aja. 4, disunahkan bagi yang ingin berkurban atau yang mengetahui ada yang berkurban untuk dirinya agar tidak menghilangkan atau memotong rambut yang tumbuh di badannya dan badan hewan yang ingin disembelih. Dan disunahkan pula untuk tidak memotong kukunya dan kuku hewan yang ingin disembelih untuk kurban, dimulai masuknya hari pertama bulan Dzulhijjah hingga selesai menyembelih hewan tersebut. Jadi gini, saya niat mau kurban, maka mulai 1 Dzulhijjah saya tidak motong kuku, motong kumis, mencabut bulu ketiak dan bulu-bulu lainnya yang ada di tubuh saya. Sampai kapan? Sampai selesai nyembelih. Juga hewannya nggak usah dicukur, nggak usah dipotong kukunya, biarkan begitu. Ya, supaya sempurna apa? Pahala kita. Disunahkan begitu. Misalnya saya berkorban untuk diri saya dan keluarga saya, apakah keluarga saya ikut tidak memotong kuku atau boleh memotong kuku? Sebagian ulama memandang mereka juga termasuk. Sebagian ulama memandang yang tidak mencukur adalah yang kurban saja, adapun keluarganya boleh bercukur. Ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Nah, jadi Nabi bersabda, jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah satu dari kalian ingin melakukan ibadah kurban, hendaknya menahan diri dari memotong kukunya dan rambutnya. Sampai kapan maksudnya? Sampai menyembelih apa? Kurban. Begitu selesai disembelih baru potong kuku dan potong kumis dan lain sebagainya. Baik, berikutnya, ini tinggal dikit.
Ya, hal-hal yang dimakruhkan sebelum menyembelih. 1. Memerah susu dari hewan tersebut dan meminumnya. Ya. Kenapa dimakruhkan? Karena hewan ini sudah kita niatkan untuk kurban. Maka dia milik siapa? Miliknya Allah. Kalau mau ini kantongnya sudah penuh, kalau nggak diperah bahaya nanti sakit. Ya sudah, diperah susunya, dibungkusi, disedekahkan. Kemana? Orang-orang fuqara dan masakin. Jangan diminum sendiri. Kalau diminum boleh, ya boleh tapi makruh. Sudah dikasihkan Allah, kok masih dia apa? Dimanfaatkan. Tidak boleh dijual jika hewan sudah diniatkan untuk kurban. Misalnya kita beli harganya 2 juta. Tiba-tiba hewan kurban langka. Terus ada orang datang, "Mas, tak tuku nih, Mas." Enggak boleh loh. Ini udah niat untuk Allah dijual. Sampai dulu beli berapa? 2 juta. Tak bayar 4 juta, Mas. Mikir gitu ya. Tak dol, aku tuku wedhus sijine 2 juta, aku untuk untung piro? 2 juta. Enggak boleh, Mas. Itu sudah apa? Anda niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah, jangan dijual-jual lagi. Menyewakan, disewakan, enggak boleh juga. Atau diambil manfaatnya dengan imbalan uang. Misalnya sapi sudah diniatkan untuk Allah, ada petani butuh buat bajak, ya ini ini sudah untuk Allah, jangan saya sewa aja, ya 500.000, memikir gitu ya, wah ya udah, nggak boleh Pak, nggak boleh. Nah, adapun sekedar menunggangi untuk transportasi boleh. Baik, hal-hal yang dianjurkan membaca basmalah dan takbir, Allahumma minka walaka bismillahi Allahu akbar. Ini doa, salah satu doa yang dimaksudkan, yang dianjurkan oleh para ulama sesuai dengan hadis. Kemudian kedua, menghadapkan sembelihan ke arah kiblat. Ya, ini dianjurkan Pak, mengarahkan sembelihan ke arah apa? Kiblat. Tapi sifatnya apa? Wajib atau bukan? Dianjurkan. Kenapa saya tekankan? Karena kadang-kadang untuk merebahkan sapi itu butuh tenaga ekstra. Sapinya bedal, begitu berhasil direbahkan, ternyata arahnya bukan ke arah kiblat. Mau disembelih nggak boleh. Ini bukan ke arah kiblat gitu. Jadi dieret-eret dulu begini. Ya. Digeret-geret, akhirnya menyakiti apa? Hewannya. Kalau bisa menghadap, kalau nggak bisa, bismillah, nggak apa-apa disembelih. Ya. Jadi harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai ya menyakiti hewannya gara-gara ya kadang-kadang sapi itu ada yang mudah, ada yang susah. Kalau dapat yang susah, untuk mengarahkan, untuk menjatuhkan aja sudah susah, apalagi mengarahkan ke kiblat begitu loh. Paham ya? Hal ini sesuai dengan hadis ya, dzabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumad dzabhi kabshain aqranain. Ini doanya Nabi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi. Bismillahi wallahu akbar. Kalau kita nggak usah ditambahi wa an Muhammadin wa ummatihi gitu ya. Karena kita bukan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita cuma doa Allahumma minka walaka. Bismillahi Allahu akbar. Jadi tambahin inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras, itu juga tidak mengapa, sesuai dengan hadis ini. Nah, membiarkan sejenak hingga darahnya tidak memancar lagi dan nyawa benar-benar terlepas. Jadi tidak boleh begitu disembelih langsung dikuliti, ini menyakiti dia. Biarkan selesai dulu sampai jiwanya betul-betul sudah lepas. 4. Memakan sebagian daging yang dia sembelih, bersedekah dan menyimpan untuk dirinya. Jadi dibagi, disimpan buat dirinya dan dimakan. Ya, tapi baginya gimana? Ya boleh aja, nggak harus sepertiga, dibagi 3 begitu, sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga sedekah. Enggak. Maksudnya ada yang kita makan, ada yang kita simpan, ada yang disedekahkan. Ya. Perkara nggak mau nyimpen, mau dimakan sedikit, sisanya disedekahkan boleh. Kadang-kadang nggak mau makan sama sekali. Kenapa? Saya makan darah tinggi nanti. Nggak apa-apa, silakan. Tapi dianjurkan untuk memakan. Mau makan silakan. Mau nyimpan juga silakan. Misalnya dia nyembelih 1 ekor kambing. Ya, saya makan 2 sampil saya simpen. Ya. Igone tok dia apa?
Oh ya jangan begitu. Ya. Yang dimakan lebih banyak, yang disimpan lebih banyak, sedekahkan cuma apa? Sedikit. Jangan. Ya. Lebih baik yang banyak disedekahkan. Karena misalnya jika salah seorang dari kalian berkorban, hendaknya memakan dari sembelihannya. Maksudnya boleh makan, silahkan. Nabi bersabda, makanlah darinya yang kalian inginkan, sedekahkanlah dan simpanlah. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, ini kita akhiri hal-hal yang dilarang. 1. Menjual bagian tubuh hewan sembelihan. Tidak boleh dijual dagingnya, tulangnya, tanduknya, susunya, kulitnya, kepalanya, apanya semua tidak boleh dijual, haram hukum. Hal ini dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena yang sudah dikhususkan bagi Allah, untuk Allah, maka tidak boleh lagi diambil manfaatnya. Jelas nggih? Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Ahmad dan Malik. Adapun Abu Hanifah dan riwayat lain dari Imam Ahmad membolehkan menjual kulit dan hasilnya disedekahkan. Ya, hasilnya disedekahkan. Namun pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat mayoritas ulama. Sebaiknya semua tidak dijual. 2. Memberikan upah jagal dari bagian hewan kurban. Upahnya apa? Pakai uang kita aja. Jangan diambilkan bagian dari hewan tersebut untuk apa? Untuk upah. Kalau sekarang panitia, saya nyembelih sapi 5, kambing 10 ya. Panitia mendapatkan 2 besek, fuqara dan masakin mendapatkan 1 besek atau 1 plastik. Panitia 2 plastik. Kenapa? Dia kan bantu, betul nggak? Masa nggak dikasih? Loh, ini kan upah. Ya, kalau upah nggak boleh diambil dari dagingnya, dikasih apa? Dari masjid. Ya, kalau mau ngasih, ya. Jangan terus panitia ngambil 3, fuqara wal masakin ngambil berapa? 2. Panitianya berapa? 65. Waduh, banyak ya. Ya. Nah, Abu Ali bin Abi Thalib mengatakan, dan aku diperintahkan untuk tidak memberikan jagal itu upah dari hewan tersebut. Kami memberinya dari uang kami, dari harta kami. Paham ya? Nah terus panitia tiwas kesel-kesel. Lah sopo sing ngakon jadi panitia? Asalnya itu kan nyembelih sendiri-sendiri. Kalau Anda mau menjadi sukarelawan untuk membantu saudara-saudara Anda yang tidak mampu nyembelih, Anda sembelihkan dan Anda bantu distribusikan, silahkan. Tapi kemudian Anda mengatakan saya panitia, saya berhak mendapatkan 2. Siapa yang bilang? Tidak ada itu. Upah dari apa? Dari uang lain. Tidak boleh dari apa? Uang, dari bagian dari dagingnya tersebut. Ya. Lah terus gimana? Saya capek-capek. Ya. Bilang aja sama 1 kambing ongkosnya 50.000. Atau 1 kambing kalau mau titip hewan kurban di sini 1 kambing 100.000. Atau 1 kambing 50.000. Uangnya dikumpulkan dipakai untuk panitia. Untuk apa? Uang terima kasihnya gitu ya, uang capeknya. Itu boleh. Tapi kalau diambil dari hewannya itu tidak boleh. Jelas nggih? Baik, ini secara singkat beberapa hukum yang terkait dengan ibadah kurban. Baik, ada pertanyaan, kami persilahkan. Betul. Kalau manusia itu diberi daging 2 bagian, tapi tidak upah, ini hanya untuk istilahnya ini bagian 2 bagian, masyarakat kalau miskin 1 bagian itu gimana? Kenapa dia dapat 2 bagian panitia? Panitia kok dapat 2 bagian kenapa? Sepakat sendiri lah. Yang sepakat siapa? Panitia sendiri toh? Yang sepakat masyarakat umum atau panitianya? Lah ya, panitia sepakat untuk panitia sendiri. Itu gimana menurut antum? Ini panitia sepakat, panitia dapat 2 besek. Untuk dirinya sendiri, bukan masyarakat umum. Ki mesake panitiane awake dhewe ngei, gitu. Itu beda, Pak. Tapi kalau ini panitia, kita sepakat untuk panitia 2. Loh, panitia sepakat untuk dirinya sendiri. Emang hewan punya siapa itu? Anda sebagai dititipin aja begitu loh. Ya. Betul nggak?
dalam posisinya ini sebagai jagalnya begitu loh. Yang nyembelih, yang motong-motong kan begitu. Tidak boleh ngambil upah dari bagian kambingnya. Kalau warganya, ini ucapan terima kasih dari warga, jenengan saya kasih, silahkan. Tapi kalau panitia sudah sepakat, sepakat untuk dirinya sendiri, untuk panitianya sendiri, itu sebaiknya dihindari, keluar dari syubhat ini. Wallahu a'lam. Monggo sisa. Kok enggak dibagi ke fuqara wal masakin, kenapa? Kok bisa sisa, itu heran saya. Baginya gimana itu? Ya. Jadi sisa, lah kenapa timbangannya nggak dinaikkan? Oh, ini sisa kita cari fuqara wal masakin untuk panitia gitu ya. Tiba-tiba divonis untuk panitia itu mudah-mudah ya. Karena ada tren itu di Arab juga sama Pak, namanya amil zakat. Nggak ada yang nunjuk dia jadi amil, tiba-tiba mendirikan yayasan, tiba-tiba bilang saya amil zakat, dapat jatah bagian amil zakat gitu. Padahal amil yang dimaksud itu yang ditunjuk pemerintah, kowe ora usah kerja, tugasmu keliling ngambil zakatnya orang, kemudian diberi bagian oleh pemerintah dari zakat yang dikumpulkan karena kamu kerjanya khusus ini. Lah, ndak ada yang nunjuk dia, nunjuk dirinya sendiri, ya kemudian dapat jatah amil zakat. Fuqaranya belum dapat, dia sudah ngambil dulu, Pak. Ya. Makanya sampai ayatnya itu dibilangin innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal amilin wal amilin wal amilin wal amilin wal amilin. Jadi amil zakat itu dapat bagian lebih banyak daripada fuqara wal masakin. Jadi perlu kita garis bawahi urusan kepanitiaan ini. Anda tidak dituntut oleh syariat untuk menjadi panitia. Ini harus dipahami dulu. Kalau gitu nggak usah ada korban di masjid loh, jangan dipahami begitu. Anda menjadi sukarelawan, membantu orang-orang yang tidak bisa nyembelih di rumah, kan begitu. Ada buka tarif, silahkan. Mau titip kambing sini bayar 50.000, nggak mau belen dewe. Selesai masalah. Nah ini untuk uang apa? Akan ditampung, dibagi ke panitia. Selesai masalah. Ya. Ini jelas. Tapi tiba-tiba hewan sudah disembelih, dibagi, ini untuk panitia. Ya. Panitia dapat 2 kali lipat. Atas apa? Oh kami capek dari pagi sampai sore. Nabi melarang untuk mengambil upah dari apa? Dari daging. Adapun masyarakat menilai, wah ini kita sudah titip mesake deh, mosok entuke padha wis dihibahkan ke masyarakat. Oleh masyarakat dihibahkan, kesepakatan masyarakat, tafadhol. Tapi kalau panitia sepakat untuk panitia sendiri, yo enggak lucu. Wallahu a'lam. Ya. Ini pendapat saya pribadi, Anda mau pakai atau enggak kita nggak punya apa, kita nggak punya kekuasaan untuk apa namanya memaksa Anda untuk ikut pendapat ini, tapi ini adalah sesuai dengan apa hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Okay. Diberikan daging sebatas seperti orang-orang menerima gitu loh. Ya. Diberikan beda dengan dia minta begitu loh. Paham? Iki kulit orang yang sing ngurusi, wis dikeke jagale sisan ya, wis dikeke mo ya wis. Itu sepakat dikasihkan jagal, selesai masalah. Tapi kalau jagalnya bilang, aku mbeleh, aku untuk kulite loh. Loh. Lah kalau enggak mau kulitnya, aku enggak. Nah itu enggak boleh, itu namanya upah. Adapun Anda inisiatif, wis iki timbangan orang yang sing ngrumati, timbangan awake dhewe malah ngrumati malah kleru. Makanya dia apa? Sedikit jagale wae mesake. Engko tambah-tambah. Enggak apa-apa, silakan. Artinya bukan upah yang disepakati begitu loh.
Kepala juga, kepala sapi siapa yang mau masak, bingung gini. Wis Pak, kepalanya jenengan angkut sekalian. Ya monggo, silakan. Ya. Kaki, buntut, ya itu. Wallahu a'lam. Saya sering ditanya tentang hewan yang buah zakatnya itu cuma satu. Namanya apa? Sanglir orang bilangnya. Apakah boleh dipakai untuk berkurban? Boleh dipakai. Hewan yang buah zakarnya cuma satu, hewan jantan yang buah zakarnya cuma satu, ya disebutnya sanglir, ya itu boleh dipakai untuk berkurban. Ya, boleh dipakai untuk berkurban. Ada satu poin lagi terlewat. Ya, bab ini. Ya, bab aib ini ya. Pertanyaannya apa? Jika pas beli, ketika beli hewannya sehat, kita niatkan untuk kurban, hewannya sehat. Pas mau disembelih, ternyata tanduk-tandukan, kupingnya apa? Terpotong. Gimana ini? Boleh nggak dipakai untuk berkurban? Para ulama mengatakan boleh dipakai untuk berkurban. Karena cacatnya itu terjadi kapan? Setelah kita niatkan untuk berkurban. Misalnya Anda peternak kambing, Anda tidak beli kambing, kemudian Anda pegang satu, ini saya niatkan untuk kurban, Anda ikut beri tanda khusus, gitu kan? Nah, ketika lihat itu sehat, oh ini sehat, dipilih, ini tidak kurus, tidak pincang, sehat, ya sudah sesuai dengan syarat-syaratnya, saya niatkan untuk berkurban hewan ini. Nah, ketika mau disembelih ternyata ya lari-lari matanya kena kayu misalnya atau apa, matanya rusak satu. Nah, itu boleh nggak dipakai untuk berkurban? Boleh, karena terjadi kapan? Setelah diniatkan. Wallahu a'lam. Kredit apa? Kredit kambing. Ya, kita sudah sampaikan bahwa kalau Anda tidak punya uang, Anda tidak perlu berhutang. Jika Anda berhutang dengan keyakinan bisa membayar, itu tidak ada masalah. Ya. Nah, terkait boleh tidak kreditnya, pada dasarnya diperbolehkan. Karena jual beli kredit itu pada dasarnya diperbolehkan jika jual belinya atau bentuk kreditnya sesuai dengan syariat. Kalau ada ribanya maka hukumnya menjadi apa? Haram. Wallahu a'lam. Baik, cukup nggih? Para ulama berbeda pendapat tentang orang kafir yang menerima daging kurban, boleh atau tidak. Asy-Syafi'i yang melihat tidak boleh karena mereka tidak termasuk orang yang menerima zakat. Ya. Sebagian ulama lain memandang boleh. Ya. Kalau saya lebih condong, wallahu a'lam, saya pribadi lebih condong yang tidak menerima, karena lebih mirip dengan zakat. Karena ini ibadahnya khusus, hewannya dengan syarat yang khusus. Ketika menerima maka yang menerima adalah orang-orang khusus, yaitu orang-orang Islam. Ya. Kalau mereka gimana? Ya misalnya masjid mau mengeluarkan uang untuk menyembelih satu hewan khusus dari uang takmir atau uang apa kas untuk disembelihkan dibagi ke mereka, gitu ya. Itu silahkan, sedekah gitu ya. Tapi kalau hewan kurban yang dititipkan kepada takmir dibaginya khusus ke orang-orang Islam. Sekali lagi ini ada khilaf di antara ulama dan saya pribadi lebih condong ke orang yang bukan muslim tidak menerima daging kurban, wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka